Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ita Elga Ica sebagai moderator dan pemateri 2. Di sini saya akan memimpin diskusi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD, MPD, dan teman-teman 6A yang saya hormati telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Rofirah Rahadatul Aisy dengan NIM akhir 020. Yang kedua Ita Elga Ica NIM 021. Di sini langsung saja kepada pemateri 1, silahkan memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Rofila Rohadatul Aisy, NIM 020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menyusun prosedur perencanaan pengembangan kurikulum. Secara umum, perencanaan adalah suatu proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Proses ini menuntut predisposisi mental yang berpikir sebelum bertindak, berbuat berdasarkan kenyataan bukan perkiraan, dan berbuat sesuatu secara teratur. Proses perencanaan kurikulum di sekolah hendaknya dilaksanakan secara bersama antar personel sekolah dalam semua tahap perencanaan. Keterlibatan ini akan menimbulkan perasaan ikut memiliki dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan memberikan dorongan kepada guru dan personel sekolah yang lain untuk berusaha agar rencana tersebut berhasil. Dari beberapa pengertian yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan kurikulum adalah kemampuan dalam merencanakan kesempatan-kesempatan belajar peserta didik dan segala bentuk pengalaman belajar yang diterima untuk mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Teguh Triwiyanto 2015 menuliskan langkah-langkah perencanaan kurikulum sebagai mana dikutip dari Imron sebagai berikut. A. Prakiraan. Perakiraan dalam perancangan kurikulum berarti upaya untuk memproyeksikan kebutuhan masa depan dengan berpijak pada saat ini dan menjadikan masa lalu sebagai cermin. Melalui perakiraan, kurikulum yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu sekolah, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. B. Perumusan tujuan. Perumusan tujuan dalam perencanaan kurikulum merupakan harapan yang akan dicapai dari kurikulum yang direncanakan. C. Kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kurikulum dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia yang berdasarkan pada filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. D. Langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahapan-tahapan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. E. Pemrograman. Pemrograman merupakan rancangan mengenai usaha mencapai tujuan kurikulum. F. Penjadwalan. Penjadwalan merupakan penentuan waktu dalam perencanaan kurikulum. G. Pembiayaan. Pembiayaan merupakan implikasi pendanaan dalam perencanaan kurikulum. Secara umum, sebuah perencanaan kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut. 1. Prinsip ke-1. Perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman para siswa. Perencanaan kurikulum merupakan suatu kegiatan kompleks yang mencakup berbagai kegiatan dalam kelas, gagasan dari berbagai disiplin serta kelompok siswa. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan pengalaman siswa. Hal ini dimaksud agar kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat tertampung dengan baik sehingga siswa mampu belajar dengan maksimal. 2. Prinsip kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Dalam perencanaan kurikulum terdapat hubungan timbal balik antara isi dengan penekanan proses. 3. Prinsip ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. Dalam fokus perencanaan kurikulum dibahas berbagai macam komponen dan berbagai situasi dalam proses belajar mengajar. 4. Prinsip keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Kurikulum dan pendidikan bukanlah merupakan tanggung jawab satu kelompok saja, melainkan dibutuhkan kontribusi dan partisipasi sejumlah kelompok sehingga keberadaan kurikulum yang menjadi lebih kaya dan bermanfaat. Persepsi mengenai kurikulum termasuk guru, penyelenggara sekolah, koordinator kurikulum, kepala sekolah, komite sekolah, dan sebagainya. 5. Prinsip kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan level.
perencanaan kurikulum memungkinkan pelajar mencapai tujuan pendidikan nasional. Akhirnya, bermacam-macam tingkatan perencanaan kurikulum tersedia. Artinya, kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses. Oleh karena itu, perencanaan kurikulum meliputi berbagai level. Level perencanaan kurikulum tersebut diantaranya adalah A. Nasional, B. Provinsi, C. Kota atau kabupaten, D. Sekolah, E. Kelompok kerja guru, F. Individu guru, G. Tingkatan kelas. Lalu, nomor 6 ada prinsip ke-6, yaitu perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Ketika para peserta didik masuk dalam suatu fase, secara alami mereka berusaha menyelesaikan suatu fase untuk masuk menuju suatu fase berikutnya. Ketika sebuah keputusan tidak dievaluasi atau evaluasi telah dilakukan tidak menjadi rujukan pada suatu program pengembangan, maka dapat dikatakan bahwa suatu proses akan terhenti. Sedangkan perencanaan kurikulum merupakan sebuah proses yang berkelanjutan agar berkelanjutan di dunia pendidikan menjadi dinamis dan lancar. Karakteristik perencanaan kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. A. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep-konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta keutuhan dasar manusia. B. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja komprehensif yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif. C. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif, yaitu pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individu siswa untuk membantu siswa tersebut menuju kehidupan yang kondusif. D. Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. E. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. F. Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berbagai hal yang ditujukan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. G. Dengan keahlian profesional mereka, pendidik berhak dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan beragamnya unsur-unsur kurikulum yang menuntut tentang keahlian secara luas. I. Perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkatan sekolah. J. Program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum. K. Masing-masing sekolah mengembangkan dan memperhalus suatu struktur organisasi yang memfasilitasi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum. I. Perlunya penelitian tindakan dan evaluasi untuk menyediakan revitalisasi rencana dan program kurikulum. M. Partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan kurikulum, terutama keterlibatan masyarakat dan para siswa dalam perencanaan situasi belajar mengajar yang spesifik. N. Dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu, yaitu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kegiatan kurikulum. O. Berbagai jenjang sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa untuk direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi. Baik, terima kasih atas pemaparan pemateri 1. Selanjutnya akan saya paparkan materi selanjutnya. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang kerangka kerja pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum ialah sebagai program pendidikan yang direncanakan secara sistematis. Kurikulum ialah mengembang peranan sangat penting bagi sebuah pendidikan siswa-siswinya. Kerangka kerja perencanaan kurikulum dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu fondasi, didasarkan pada 3 bidang landasan yaitu filsafat, sosiologi, dan psikologi. Nah, yang kedua tujuan. Kerangka kurikulum ialah pengertian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga general
objektifis. Tujuan tersebut melayani bermacam tujuan yang mengalihkan proses pembelajaran searah dengan tingkat perkembangan. Nah, yang keempat, decision screen. Pendidikan perlu melakukan pertimbangan berikut. Nah, yang pertama, karakter peserta didik menggunakan kurikulum. Nah, yang kedua, refleksi atas prinsip pembelajaran. Nah, yang ketiga, sumber penduduk umum. Nah, yang keempat, jenis pendekatan kurikulum. Nah, yang terakhir, mengorganisasi penilaian disiplin ilmu tertentu yang dipergunakan dalam perencanaan situasi pembelajaran peserta didik. Nah, silakan dilihat yaitu bagan kerangka kerja perencanaan kurikulum seperti yang sudah disediakan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yaitu materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan konsep perencanaan guna menentukan tujuan, konten, aktivitas belajar, sumber, dan evaluasi hasil belajar. Secara umum, dalam perencanaan kurikulum perlu pertimbangan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajaran, dan lingkup pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengelolaan komponen perencanaan kurikulum harus memperhatikan faktor tujuan, konten, kegiatan, aktivitas, sumber yang digunakan, dan instrumen evaluasi atau pengukuran. Nah, yang pertama yaitu tentang tujuan. Perumusan tujuan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam menjalani hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu tentang konten. Konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian yang pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi bahan kajian, mata pelajaran. Terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan isi kurikulum yaitu signifikasi, validasi, relevansi sosial, utility atau kegunaan, reliability, dan minat. Nah, selanjutnya yaitu tentang aktivitas belajar. Aktivitas belajar dapat didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang diberikan pada pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya yaitu sumber belajar. Menurut Michels dan Gunawan, sumber belajar yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran memiliki beraneka ragam jenis dan bentuknya. Yaitu sumber belajar bisa dari buku, bahan cetak, perangkat lunak komputer, film, dan kaset video, TV, proyektor, CD, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu tentang evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga atau jasa dan tujuan yang dicapai, desain implementasi, dan dampak untuk membuat suatu keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Nah, di sini pengukuran yang dapat digunakan oleh pendidik antara lain yaitu tes standar, tes buatan guru, sampel, hasil karya, tes lisan, observasi sistematis, wawancara, kuesioner, daftar cek, dan skala penilaian, kalkulator anekdot, sosiogram, dan pelaporan. Kurang lebihnya itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.